Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas pertama dari komunikasi dan interaksi multimedia. Adapun deskripsinya adalah sebuah percakapan antara dua teman yang membicarakan jadwal kuliah. Di kantin kampus, Nadia dan Debbie sedang duduk sambil menikmati makan siang. Kemudian elemen komunikasi. Nadia sebagai pengirim memulai percakapan. Aku baru saja melihat jadwal kuliah kita untuk semester depan. Ada beberapa mata kuliah yang jadwalnya berubah. Kemudian Debbie sebagai penerima merespon, "Oh ya, apa saja yang berubah?" Kemudian pesan yang disampaikan adalah informasi mengenai perubahan jadwal kuliah dan usulan untuk menjadwalkan waktu belajar bersama. Untuk studi kasus kali ini, saluran atau media yang digunakan adalah komunikasi secara langsung atau tatap muka di kantin yang memungkinkan interaksi secara personal dan langsung. Selanjutnya adalah umpan balik, yang dimulai dari Nadia yang menjawab, "Mata kuliah pengantar akuntansi sekarang dijadwalkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 12, sedangkan pengantar bisnis dipindahkan ke Jumat pagi." Kemudian Debbie merespon, "Itu berarti kita harus menyesuaikan waktu belajar kita. Apakah kamu sudah memikirkan kapan kita bisa belajar bersama?" Nadia mengusulkan, "Aku pikir kita bisa belajar setiap hari Rabu sore. Bagaimana menurutmu?" Debbie memberikan pendapat, "Rabu sore sepertinya tidak masalah, tapi aku juga punya kegiatan organisasi di Rabu malam. Mungkin kita bisa belajar lebih awal sekitar jam 4. Nadia menyetujui. "Baik, kita bisa belajar Rabu sore jam 4. Aku akan mengingatkanmu sehari sebelumnya." Kemudian Debbie menjawab, "Setuju. Terima kasih Nadia. Aku akan catat di kalenderku." Adapun efektivitas komunikasi, apa yang berjalan dengan baik? Kejelasan informasi. Nadia menyampaikan informasi tentang perubahan jadwal kuliah dengan jelas, sehingga Debbie dapat memahami situasi dengan baik. Partisipasi aktif. Keduanya terlibat aktif dalam diskusi, saling memberikan pendapat dan mencari solusi bersama yang memperkuat kolaborasi. Fleksibilitas. Nadia dan Debbie menunjukkan fleksibilitas dalam merencanakan waktu belajar, yang mencerminkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang perlu diperbaiki dalam percakapan tersebut, pencatatan informasi. Meskipun mereka berdiskusi secara langsung, akan lebih baik jika Nadia mencatat perubahan jadwal dengan rencana belajar untuk menghindari kesalahan di kemudian hari. Pengaturan waktu. Nadia sebaiknya menanyakan lebih awal tentang jadwal kegiatan Debbie untuk memastikan bahwa waktu yang diusulkan tidak bertabrakan dengan kegiatan organisasi Debbie. Adapun kesimpulan, dalam studi kasus komunikasi antara Nadia mengenai jadwal kuliah, komunikasi berlangsung dengan baik melalui interaksi langsung yang jelas dan partisipasi. Nadia berhasil menyampaikan informasi tentang perubahan jadwal kuliah, dan Debbie memberikan umpan balik yang konstruktif, menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan dalam perencanaan waktu belajar bersama. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti pencatatan informasi penting dan pengaturan waktu yang lebih baik untuk menghindari bentrokan dengan kegiatan lain. Dengan memperhatikan elemen-elemen komunikasi ini, Nadia dan Debbie dapat meningkatkan efektivitas komunikasi mereka di masa depan, terutama dalam konteks akademik.